Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Welcome to my class. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang huruf kapital dan tanda baca. Nah, huruf kapital itu digunakan dalam berbagai kalimat. Ditempatkan di berbagai kata dalam satu kalimat. Yang namanya huruf kapital itu, yang pertama, itu dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Apa di sini nih? Awal kalimat apa? A-nya harus menggunakan huruf kapital. Dia membaca buku. D-nya dia. Kita. K-nya. Pekerjaan. P-nya. Nah, untuk kata pada awal kalimat itu menggunakan awalan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah. A-nya kapital untuk Amir, H-nya kapital untuk Hamzah. Dewi Sartika. D-nya dan S-nya itu harus kapital. Itu untuk nama orang. Nama julukan contohnya Jenderal Kancil. J sama K-nya itu menggunakan huruf kapital. Ya. Lalu Mujair. Nah, Mujair M-nya kapital. Ya. Nah, untuk catatannya, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang menggunakan nama jenis atau satuan ukuran. Contohnya, ikan mujair. Kalau di sini mujairnya julukan. Kalau di sini ikan mujair. Ini tidak menggunakan huruf kapital. Mesin diesel itu tidak menggunakan kapital. 5 ampere. Ya. 5 ampere ini satuan, ini 10 volt satuan, itu tidak menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital juga tidak digunakan atau tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan fan atau huruf pertama kata tugas. Contoh, Abdurrahman bin Zaini. Namanya Abdurrahman tetap menggunakan kapital A dan R-nya kapital. Zaini itu kapital juga. Tetapi untuk bin-nya itu tidak menggunakan huruf kapital. Indani Boru Sitanggang. Untuk borunya itu tidak menggunakan kapital. Hanya untuk nama aslinya saja. Ini kan bin, binti itu sama saja artinya dengan anak dari. Nah, Abdurrahman bin Jaini. Abdurrahman anaknya Jaini. Seperti itu. Lalu kita lanjutkan. Huruf kapital itu dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kalian mungkin pernah membaca sebuah cerita dalam novel atau dalam buku. Ada kalimat contohnya seperti ini. Ini kalimat langsung. Adik bertanya, kapan kita pulang? Nah, ini kalimat petikan langsung. Kapan kita pulang? Nah, di dalam
petikan langsungnya, huruf pertama itu menggunakan kapital. Ya. Lalu contohnya lagi, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, ini juga berhati-hati, B-nya kapital pada awal katanya. Setelah petikan langsung nih, tanda petik ya. Huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Termasuk sebutan dari kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Islam, itu I-nya kapital. Al-Quran, A-nya kapital. Kristen, K-nya kapital. Alkitab, A-nya kapital. Ya. Allah, Tuhan, itu menggunakan awalan kata atau awalan hurufnya harus kapital ya. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan agama atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin. Sultan itu merupakan gelar, maka harus menggunakan kapital awalannya ya. Haji Agus, Haji, H-nya itu kapital. Raden Ajeng Kartini, R.A. itu sebuah gelar bangsawan. R-nya kapital, A-nya juga kapital, dan ini namanya Kartini pun K-nya kapital. Tapi di sini lebih menekankan kepada nama atau gelar kehormatannya, yaitu Raden Ajeng. Nah, itu harus kapital. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat datang yang mulia, sapaan. Nah, ini harus kapital untuk kehormatan. Semoga berbahagia Sultan. Terima kasih Kiai. Selamat pagi dokter. Nih, dokter, Kiai itu harus menggunakan kapital. Lalu huruf kapital itu dipakai juga sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama inisial atau nama tempat. Contoh di sini, Wakil Presiden Adam Malik. Untuk penulisan huruf kapital, Adam Malik, A sama M-nya kapital, itu tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk sekarang ini yang perhatikan tuh wakil presiden. Wakil W sama P-nya itu menggunakan kapital. Ini unsur jabatan. Perdana Menteri, ini kan jabatan, ini pun harus menggunakan huruf kapital seperti itu. Profesor dan lain-lain. Nah, huruf kapital dipakai juga sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Indonesia harus I-nya kapital untuk negara. Suku Dani, D-nya Dani. Dani di sini bukan nama orang, tapi Dani di sini adalah nama suku bangsa, dan ini pun kapital. Bahasa Bali, bahasa Bali, Balinya kapital. Bahasa Sunda, S-nya untuk Sunda kapital juga. Nah, catatan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya, pengindonesiaan kata asing. Nah, ini kan tidak menunjukkan negara Indonesianya, ya.
Maksudnya tidak menunjukkan negara secara langsung. Nah, karena ini ada sebagai bentuk dasar kata turunan yang tidak ditulis dengan huruf kapital nih, ke Inggris-Inggrisan ya, itu ada kata tambahan lagi. Nah, ini tidak menggunakan huruf kapital. Lalu untuk huruf kapital itu dipakai juga sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya, tahun Hijriah, H-nya ini kapital. Bulan Agustus, A-nya kapital, dan lain-lain. Lalu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama sebuah peristiwa sejarah. Contoh, konferensi Asia Afrika itu menggunakan kapital semua pada awalannya ya. Lalu ya contohnya yang lain ada di sini. Nah, lalu huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama nama geografi atau nama wilayah ya. Contoh di sini Jakarta, Jawa Barat, Amerika Serikat, Jalan Sulawesi, Gunung Semeru, Selat Lombok, Sungai Musi. Ya, di sini menggunakan huruf kapital karena di sini menunjukkan wilayah, tempat atau geografi. Akan tetapi huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya berlayar ke teluk, mandi di sungai. Nah, di sini nggak ada teluknya, teluk apa namanya, makanya tidak menggunakan huruf kapital. Sungai pun sama, tidak menggunakan huruf kapital kecuali di Sungai Musi. Nah, Sungai Musi baru menggunakan huruf kapital pada Sungai Musinya. Ya. Lalu tidak digunakan juga untuk nama jenis. Nah, contoh di sini jenis jeruk Bali. Nah, ini kan jenis jeruk. Nah, berarti tidak menggunakan Balinya itu tidak menggunakan kapital. Seperti kacang Bogor, nangka Belanda dan lain-lain itu tidak menggunakan kapital. Contoh di sini juga ada kunci Inggris, macam-macam gula Jawa, nah, dan lain-lain nih. Gula Jawa, ini kan Jawa itu menunjukkan sebuah letak geografis. Cuman kalau di sini dalam kata gula Jawa itu menunjukkan jenis dari gula, makanya itu tidak menggunakan huruf kapital. Ini juga batik Cirebon. Nah, ini bukan nama jenis ya, batik Cirebon, makanya boleh menggunakan kapital. Film Hong Kong, film Korea itu bukan jenis dari film, tapi letak geografis di mana film itu dibuat ya. Letak berarti geografinya. Nah, ini menggunakan kapital ya. Film Koreanya itu menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Contoh di sini unsur dari nama-nama unsur negara. Republik Indonesia. Republik di sini kapital. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, ini kapital juga ya, dan lain-lain. Seterusnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam buku, di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk, yang tidak terletak pada posisi awal. Ini digunakan huruf kapital. Saya telah membaca buku dari F. Maria ke jalan lain ke Roma. Ini menggunakan huruf kapital ya.
Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, atau sapaan. Contoh SH, sarjana hukum. Nah, SH di sini harus kapital ya. Sarjana Kesehatan Masyarakat, SKM. Nah, ini kapital semua ya untuk singkatan nama gelar, pangkat, dan lain sebagainya. RA, Raden Ayu. Nih, ini R-nya kapital. Lalu doktor, DR, dokter, itu D-nya kapital di sini ya. Profesor, Prof, P-nya kapital di sini. Untuk awalnya menggunakan huruf kapital. Lalu yang terakhir nih, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata menunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Contoh di sini, kapan bapak berangkat? Kapan itu kapital karena kalimat langsung awalannya dalam tanda kutip, dan di sini bapaknya, bapak di sini harus menggunakan kapital karena ini menunjukkan hubungan kekerabatan. Nah, di sini tanya Hasan, Denny bertanya, itu apa bu? Nah, bu di sini kan ibu, menunjukkan ibu, ibu pun itu kekerabatan, makanya menggunakan huruf kapital juga seperti itu. Istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Ini bukan sapaan, nggak menyapa, ini tidak menyapa, makanya tidak menggunakan kapital. Kalau ini kan ada sapaan, ngomong secara langsung kalau di sini ya. Semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Ini kakak adiknya tidak menggunakan kapital karena di situ tidak ada sapaan. Kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Dan ini harus menggunakan huruf kapital. Seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tadi kita belajar bersama tentang huruf kapital, penempatan huruf kapital mana yang bisa menggunakan awalan dengan huruf kapital, mana yang tidak bisa. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang tanda baca. Ya, tanda baca di sini yang akan kita pelajari ada 15 tanda baca. Pertama adalah tanda titik. Ini tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Nah, contohnya, mereka duduk di sana. Titik. Menyatakan bahwa mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. Titik. Menyatakan kalau dia akan datang. Nah, ini menggunakan tanda baca titik untuk akhir kalimat. Yang kedua, tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contohnya seperti ini. Ya. 1 titik. Nah, A titik. 1 titik dan seterusnya. Ini pun sama. 1 titik, 2 titik, 3 grafik. Ini kalian bisa lihat di dalam buku paling belakang. Nah, suka ada daftar gambar atau daftar daftar tabel, daftar gambar, di situ ada semua. Nah, di belakang, dan itu rata-rata menggunakan seperti ini. Ya. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Misalnya, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai 1 tanda kurung. Jadi tidak usah pakai tanda titik lagi kalau sudah ada tanda seperti ini ya. Tanda kurung. A juga sama. Di sini tidak usah pakai tanda kurung lagi.
Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Seperti misalnya 3A 2B. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka. Seperti pada misalnya ini lebih dari 3 ya. 3 di sini 3 Romawi itu tidak usah pakai titik ya. Lalu di sini A titik 2 di sini, tapi di akhirnya itu tidak menggunakan titik nih. Nah, ini pakai tanda kurung seperti ini. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran direct digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik atau gambar. Contoh di sini tabel 1, ini nggak pakai titik. Ya. Tabel 1.1 di akhirnya nggak pakai titik. Nah ini seterusnya. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Nah, pukul 01.35.20. 01 untuk jam 1, 35 itu lewat 35 menit, 20-nya di sini 20 detik untuk pemisahan saja ya. Selanjutnya, tanda titik dipakai dalam daftar pustaka. Nah, di antara nama penulis, nama penulis, tahun, judul tulisan, yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbitnya. Contoh sini, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, titik, tahun, ini, titik. Nah, peta bahasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik, Jakarta, titik. Ini kalian bisa lihat di daftar pustaka ya, di buku paling akhir. Nah, selanjutnya tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan, contoh ini 13.000, 7 juta. Nah ini untuk ribuannya dipisah, ribuan titik, ribuan lagi titik ya. Ini kalau 3 angka kan 1000 ya, itu harus pakai tanda titik. Setiap 3 angka berarti harus ada titiknya. Ini ada catatannya, nanti kalian silahkan baca sendiri ya. Nanti Bapak kasih linknya untuk kalian mengecek sendiri biar lebih paham. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, nanti Bapak klikkan atau Bapak tuliskan di kolom deskripsi. Lalu di sini ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contohnya telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Pakai koma ya. Lalu tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sedangkan, dan dalam kalimat menjebuk. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan. Nah, itu harus menggunakan tanda koma. Ya. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Nah, untuk kalimat induknya itu yang ini, saya akan datang. Dan anak kalimatnya itu di awal, ini ditempatkan di awal. Makanya harus menggunakan koma. Nah, catatan, tanda koma tidak dipakai jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Saya akan datang kalau diundang. Jadi kebalikannya. Nah, kalau ini tidak usah menggunakan koma. Ya.
Lalu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contohnya, mahasiswa itu rajin dan pandai, koma, oleh karena itu, mahasiswa itu rajin dan pandai, titik. Oleh karena itu, koma, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, titik. Jadi, koma, wajar kalau dia menjadi. Meskipun demikian, koma, anak-anak berhasil menjadi sarjana. Jadi tanda komanya digunakan untuk penghubung antar kalimat, ungkapan, ya, ada ungkapan tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Lalu tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. Oh, koma, begitu. Wah, koma, bukan main. Hati-hati ya, koma, jalannya licin, dan lain-lain. Ini di akhir juga, dia baik sekali, koma, bu. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam kehidupan ini. Nah, sebelum kalimat langsung dituliskan, ini harus dipisahkan. Nah, pakai koma dan seterusnya. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung yang berupa kalimat tanya, kalimat perintah, atau kalimat seru. Jadi kalau kalimatnya tanda tanya, nah ini kalimat tanya, di mana saudara tinggal? Tanya Pak Lurah, itu tidak usah menggunakan koma. Ya. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang dituliskan berurutan. Contoh, Saudara Abdullah, Jalan Kayu Manis 3, garis miring 18, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Mataram, Jakarta. Jadi untuk memisah-misahkan bagian-bagian dari alamat itu harus menggunakan koma. Kelurahan, kecamatan, ya, dan provinsi atau kabupaten nantinya, kabupaten, kota, dan seterusnya. Ya. Tokyo, Jepang. Tokyo itu untuk kota, Jepang untuk negaranya. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Gunawan, Ilham. Harusnya Ilham Gunawan, namanya itu Ilham Gunawan. Tapi penulisan di sini harus dibalik. Jadi Gunawan Ilham, makanya menggunakan koma seperti itu. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Sultan Tadir Alis Syambana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2. Terus menggunakan koma dan seterusnya, ya. Menggunakan koma-koma di sini. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, B. Ratulangi, SE, sarjana ekonomi. Dipisahkan nama dengan gelar, ya. Sarjana ekonomi kan gelar, itu menggunakan koma dipisahkannya, ya, dan seterusnya. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal
atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya 12,5 di sini meter, 27,3 kilogram, 550 rupiah. 500,50 rupiah. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Di daerah kami, ini contohnya ya, misalnya. Di daerah kami, koma, misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diperoleh. Mengapit keterangan tambahan. Di daerah kami, koma, ini keterangan tambahannya ya. Misalnya, koma, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Jadi kalau ada kalimat tambahan, keterangan tambahan, itu harus menggunakan koma. Kita lanjut. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Contoh, misalnya dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atau atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian. Itu Pak, jadi ini pakai koma seperti itu. Dan lain-lainnya ya. Ini biar lebih paham, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nanti linknya ada di deskripsi atau kalian bisa lihat di sini, bisa ketikkan sendiri ya. Kita lanjut. Tanda baca titik koma. Titik koma digunakan atau dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lainnya di dalam kalimat majemuk. Hari sudah malam. Anak-anak masih membaca buku. Nah, ini kalimat majemuk ya. Dipisahkan dengan titik koma. Ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma. Ibu menulis makalah. Titik koma. Adik membaca cerita pendek. Ini berbagai kalimat. Nah, ada keterangan. Ini kalimatnya kalimat majemuk ya. Ini menggunakan titik koma. Lalu titik koma itu digunakan pada akhir perincian yang berupa clause. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan negara Indonesia. Titik koma. 2. Berijazah sarjana S1. Titik 2 dan seterusnya. Titik koma juga digunakan untuk memisahkan bagian-bagian perincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contohnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Titik 2. Baju, celana, dan kaos. Titik 2. Maaf ya, bukan titik 2, tapi titik koma. Pisang, apel, dan jeruk. Merincikan bagian-bagian ya. Ini kan bagiannya beda. Ini buku, pensil, tinta. Lalu ke baju, celana, kaos. Ini beda, makanya membedakannya pakai titik koma seperti itu. Dan lain-lainnya ya. Lalu kita lanjut, tanda baca selanjutnya adalah ini ada titik 2. Titik 2 digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Mereka memerlukan perabotan rumah tangga. Dijelaskan apa saja. Titik 2, kursi, meja, dan lemari. Lalu tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu berupa perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Berarti kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Nah, ini mah tidak usah memakai titik 2 karena ini di akhir mengakhiri pernyataan. Lalu titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh,
Ketua, titik 2, Ahmad Wijaya. Sekretaris, titik 2, Siti Aryani. Bendahara, titik 2, Aulia Arimbi. Nah, ini pakai titik 2 ya. Seterusnya, ada 2 lagi nih. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, yang percakapan biasanya seperti ini kan. Ibu, titik 2, bawa koper ini nak. Amir, titik 2, baik bu. Ibu berkata, titik 2, jangan lupa letakkan baik-baik. Nah, biasanya dalam percakapan ada titik 2 seperti ini ya. Lalu yang terakhir, tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor pada halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, dan D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Ini contohnya seperti ini ya. Bisa kalian perhatikan. Surat Al-Baqarah titik 2. Kita lanjut. Nah, sekarang tanda tanya. Tanda baca yaitu tanda tanya. Tanda tanya itu dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Di hari tanda tanya. Nah, ini sebuah pertanyaan. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Tanda tanya. Lalu tanda tanya dipakai juga di dalam kurung atau menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Ini tanda tanya. Jadi masih ada keraguan seperti itu ya. Nah, ini masih banyak lagi ya tanda baca lainnya. Contoh di sini ada tanda seru. Tanda seru itu digunakan untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Contoh, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Nah, ini menyatakan kesungguhan akan keindahan di Bunaken. Bayarlah pajak tepat waktu. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, ini juga perintahnya, kalau itu perintah ya. Dan lain-lain ya, kalian bisa baca lagi. Di sini juga ada beberapa tanda baca lainnya ya. Kalian pelajari, baca nanti yang ini semua, yang belumnya. Nah, untuk linknya nanti akan Bapak cantumkan pada deskripsi video seperti itu. Jadi untuk sisanya silahkan kalian baca, kalian pelajari ya. Bagaimana? Apakah sekarang kalian sudah mengerti? Nah, jika belum mengerti, silahkan kalian ulangi lagi video ini sampai kalian mengerti. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi wali kelasnya masing-masing. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.